Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di kuliah tentang tahapan wawancara. Ya, tahapan wawancara saya akan menerangkan mengenai tahapan wawancara secara umum dan juga tahapan wawancara yang dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Oke. Kalian tahu ada wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu secara umum apa saja yang perlu dipersiapkan untuk melakukan suatu wawancara. Nah, persiapannya untuk melakukan wawancara, tentu yang pertama kamu harus menentukan tujuannya dulu. Kamu mau mewawancarai tentang apa? Ya, topiknya itu tentang apa? Kemudian siapa respondennya? Nah, dan bagaimana metodenya? Serta melakukan atau melakukan penyusunan ya, atau menyusun suatu pedoman wawancara. Dan juga kalian bersiap-siap mencatat datanya. Karena yang disebut dengan wawancara itu membutuhkan verbatim. Jadi dengan kata lain, selain kalian mencatat data, kalau misalnya kalian mau membawa catatan pada saat mewawancara, kalian juga harus menyiapkan adanya rekaman. Karena nanti kalian harus membuat verbatim atau naskah wawancara yang tertulis atau hasil tertulis dari wawancaramu itu yang tentunya kalian membutuhkan rekaman di situ, tidak bisa mengandalkan catatanmu saja ya. Jadi secara umum seperti itu. Nah, apa lalu yang disebut dengan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur itu? Itu adalah yang disebut dengan metodenya atau pendekatan atau cara yang kamu lakukan untuk menyampaikan pertanyaan dalam wawancara. Akan dilakukan secara terstruktur, sistematis, tersusun dari awal atau berkembang dengan seperjalanan dengan wawancaranya, berkembang dalam ketika kamu wawancara gitu ya, berkembang dari cerita yang muncul atau jawaban-jawaban yang muncul dari responden. Itu yang disebut dengan wawancara terstruktur. Secara garis besar demikian. Nah, sebelumnya setelah tadi kalian menentukan tujuan dan topik wawancara, kalian dalam melakukan tahapan wawancara perlu mengembangkan pertanyaan. Jelas dong, kalian mau wawancara, mau bertanya tentang apa? Apa pertanyaannya? Bagaimana kalian melakukan wawancara? Pertanyaan itu adalah yang terpenting dalam wawancara ya. Karena itulah yang menghubungkan kalian dengan responden. Itulah alatmu, itulah senjatamu dalam mengungkap apa yang terjadi pada responden. Nah, dalam pertanyaan ini kalian perlu memperhatikan adanya relevant questions, motivated questions, dan juga iklim komunikasi. Nah, saya jelaskan dulu dari yang terakhir yaitu iklim komunikasi. Ini yang disebut dengan RAPO. Kalian pasti sudah paham juga sebelumnya mengenai RAPO. Sudah kenal ya apa itu RAPO. RAPO adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pewawancara dalam mengembangkan iklim komunikasi, menjalin hubungan yang baik, dan juga menciptakan iklim yang nantinya mengembangkan kepercayaan, iklim yang menarik klien untuk percaya dengan kita, untuk kemudian mau terlibat dalam pertanyaan-pertanyaan itu. Karena posisinya di sini adalah kamu yang membutuhkan respondenmu. Entah itu wawancara untuk asesmen maupun wawancara untuk penelitian, kalian membutuhkan data untuk mengambil data dari responden. Kalian membutuhkan responden memberikan data. Nah, bahkan dalam asesmen, meskipun itu adalah asesmen psikologi yang menyangkut masalah klien sendiri, tapi kalian tetap membutuhkan mereka untuk bisa membantu mereka. Jadi kalian harus merancang pertanyaan seperti apa yang nanti mengungkap permasalahan itu ya. Nah, jenis-jenis pertanyaan seperti apa ini yang nantinya bisa mengungkapnya? Ada yang disebut dengan relevant questions. Relevant questions itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dihadapi oleh subjek. Maka disebut relevan. Pertanyaan yang langsung berkaitan dan nantinya akan mengungkap tema yang berkaitan dengan permasalahan klien. Contoh, misalnya klien mengalami kecemasan. Nah, maka relevan questions yang bisa kalian ajukan adalah bagaimana kecemasan yang dialami, bagaimana tubuhmu yang kamu rasakan dalam tubuhmu ketika kamu cemas. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan ya, dalam skala 1 sampai 10 misalnya, berapa kecemasan yang kamu alami, berapa nilai yang kamu berikan untuk kecemasan yang kamu alami dari angka 1 sampai 10 misalnya. Itu relevant questions. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan motivated questions. Motivated questions adalah
pertanyaan yang sebetulnya mungkin kalau kita sebut dalam bahasa Indonesia kita bisa sebut itu pertanyaan retoris, sebetulnya tidak perlu dijawab, atau yang kemudian sifatnya adalah lebih dari sekedar harus dijawab, tapi punya maksud lain, yaitu untuk memberikan semangat, yaitu untuk mendorong klien lebih terlibat lagi dalam wawancara. Contoh-contoh motivated questions adalah misalnya bagaimana kondisi putra putri ibu saat ini. Saya yakin sebagai orang tua pasti ibu sangat mengenal dan memahami aktivitas putra putri bapak atau ibu setiap harinya. Nah, misalnya, atau pertanyaan selanjutnya saya yakin Anda mampu menjawab karena ini adalah kegiatan Anda sehari-hari, karena ini berhubungan dengan apa yang Anda lakukan sehari-hari. Misalnya, ini adalah cara atau upaya kita untuk mendorong klien, mendorong responden untuk menjawab. Karena kita sudah katakan pertanyaan ini bukan hal yang rumit. Pertanyaan ini tidak bertujuan menilai. Jawaban pertanyaan ini tidak ada yang salah misalnya, karena ini betul-betul mewakili kondisi yang dialami oleh responden. Nah, ini misalnya ya, jadi bentuk-bentuk pertanyaan motivated question itu contohnya, saya yakin Anda mampu menjawab, misalnya ceritakan saja, tidak ada yang salah misalnya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk motivated question. Sampai di sini bisa dipahami ya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan penjelasan mengenai wawancara terstruktur. Tadi saya katakan di awal bahwa wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dilihat dari persiapan atau daftar-daftar pertanyaan, bentuk-bentuk pertanyaan, dan cara, metode, strategi teman-teman semua untuk melakukan wawancara ini. Apakah akan terjadwal pertanyaannya, tersusun secara sistematis, atau berkembang ketika mewawancarai, berkembang dari respon-respon yang diberikan oleh responden ya. Nah, dalam wawancara terstruktur, kalian perlu tentukan tujuannya, tujuan operasionalnya, dan di situ perlu ada definisi operasional atau aspek-aspek pertanyaan. Misal kalian mau mengungkap suatu gejala permasalahan psikologis, maka kalian harus lihat dulu gejala permasalahan psikologis ini apa secara detail. Misal dalam kecemasan, berapa lama kecemasan ini harus muncul sehingga dikatakan depresi, misalnya untuk penegakan diagnosa ya. Jadi kalian harus tahu kriteria diagnosa dari depresi itu sendiri misalnya. Nah, kemudian ada orang tua atau guru yang melaporkan siswanya karena dia mengalami gangguan pemusatan perhatian misalnya. Saya tidak katakan gangguan, mungkin masalah pemusatan perhatian di kelas. Dia sering tidak fokus, dia mudah bosan, dia mudah beralih dari satu kegiatan-kegiatan yang lain misalnya, tidak bisa bertahan dalam satu kegiatan. Nah, ini bisa saja mengarahkan pada dugaan sementara bahwa dia mengalami permasalahan pemusatan perhatian. Lalu apa saja kriterianya? Apa saja ciri-cirinya yang menyebutkan bahwa rentang perhatian anak ini pendek? Dari mana kamu bisa mengungkap itu? Nah, dari situlah kamu susun pertanyaannya. Pertanyaan-pertanyaan ini nanti yang akan diajukan. Nah, inilah yang disebut dengan wawancara terstruktur. Jadi ada sistematika dan urutan pertanyaannya diajukan mulai dari mana. Nah, kemudian juga perlu diperhatikan bahwa dalam wawancara terstruktur ada yang disebut dengan contoh kalau di kuesioner itu seperti ini. Bila jawabannya ya, lalu masuk ke pertanyaan ke-10 misalnya. Jika jawaban nomor 10 adalah ya, mengapa misalnya. Jadi ada opsi dan ada prediksi. Ketika jawabannya ya, lantas mengapa? Lalu jika jawaban tidak, itu artinya apa? Jadi sudah ada prediksi seperti itu. Nah, jadi inilah yang tepat digunakan dalam wawancara terstruktur adalah untuk mengungkap kasus-kasus yang memang sudah ada kriteria diagnosa yang jelas, dan juga ada hal-hal yang bisa mematahkan diagnosa ini. Misalnya, kecemasan hanya berlangsung dalam 1 minggu dan itu tidak intens, berarti gugur, tidak jadi kita diagnosa sebagai depresi misal. Jadi ini adalah runtutan pertanyaan, ada syarat, ada standar di situ, sehingga ketika standar itu tidak terpenuhi maka diagnosa tidak terpenuhi. Ini sebagai contoh. Inilah yang cocok untuk diterapkan dalam bentuk wawancara terstruktur.
ya. Ini hanya contoh seperti itu. Nah, kemudian juga ada satu kata kunci dalam wawancara struktur, tidak boleh dimodifikasi. Tidak boleh dimodifikasi pertanyaannya, karena setiap urutan pertanyaan itu sudah dipikirkan dari awal, ya. Jadi kalau misalnya berhenti pada satu pertanyaan tertentu dan klien menolak menjawab dan lain-lain, itu hanya sebutannya, akhirnya kita hanya sebutkan bahwa dia hasil observasinya adalah dia tidak merespon atau dia menolak menjawab pertanyaan. Kita tidak bisa memodifikasi pertanyaan itu, ya. Oke, sekarang lanjut ke wawancara tidak terstruktur. Apa itu wawancara tidak terstruktur? Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tadi saya sudah sebutkan, berkembang berdasarkan cerita responden. Jadi kita tidak berbekal pertanyaan, daftar pertanyaan yang detail, ya. Justru kita datang untuk mendalami lebih dalam permasalahannya, untuk menggali lebih dalam. Jadi yang kita bawa itu hanya catatan poin-poin penting saja. Oh, mau bertanya soal riwayat gangguan, bertanya soal masa kecil, bertanya soal trauma masa muda misalnya, bertanya tentang hubungan anak dan orang tua, gitu. Nah, di situ adalah hanya poin-poin yang ingin diungkap, tapi nanti detail pertanyaannya atau bentuk pertanyaannya sendiri itu menyesuaikan dengan respon dari responden, seperti itu ya. Nah, biasanya wawancara tidak terstruktur ini bentuknya pertanyaan terbuka. Coba ceritakan bagaimana hubunganmu dengan orang tua. Bisakah Anda ceritakan bagaimana hubungan ayah dan ibu Anda semasa Anda kecil? Bisakah Anda ceritakan adakah pengalaman yang terbaik dan terburuk? Nah, misalnya ini. Sebetulnya pertanyaan itu maksudnya adalah untuk mengungkap trauma saja. Tapi ketika seseorang, kondisi psikologi seseorang ketika diminta mengungkapkan hal yang traumatis, itu cenderung tidak semua bisa langsung dengan mudah, apalagi orang yang belum selesai dengan traumanya. Sehingga ada baiknya kita kemas pertanyaan itu, selain sebenarnya hanya mau mengungkap trauma, tapi kita tanya apa saja pengalaman terbaik dan yang terburuk, gitu. Jadi dia kalau bahasa awamnya itu teralihkan, tidak hanya terfokus pada hal yang negatif saja. Dia punya kesempatan cerita ke hal positif dulu, baru kemudian dia menceritakan pengalaman yang kurang menyenangkan buat dia, gitu ya. Jadi pertanyaan terbuka bentuknya. Kemudian selain itu bisa jadi untuk wawancara tidak terstruktur ini waktunya lebih lama, ya. Dia membutuhkan waktu yang lebih lama karena kita memang mau mengungkap, kita memang ingin menggali, dari cerita-cerita dia, sehingga memang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk wawancara. Nah, itu sekian penjelasan saya. Semoga semuanya cukup jelas dipahami, ya. Nanti semoga bermanfaat dan bisa diterapkan, baik itu untuk tujuan wawancara dalam asesmen psikologi maupun wawancara dalam pengambilan data untuk penelitian psikologi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam konten materi